Setelah dibuka, waduh ini ada air ya boloku ya. Coba dilihat di sini. Ada air ternyata. Nah, di sini ada air. Kemudian ini juga ada air. Nah, ini ada air juga. Ini sih kayaknya memang kena air ya kasusnya ya. Bukan karena LCD-nya aja ya. Lanjut, kita kalau udah kayak gini, kita cepat-cepat bongkar, kemudian copot di bagian konektor baterai ya. Halo boloku, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke boloku semuanya, hari ini aku kedatangan HP dari Redmi ya boloku ya. Ini kalau nggak salah adalah Redmi 10 ya, Redmi 10 atau Redmi 10A mungkin ya. Kalau dilihat di Google sih Redmi 10 ya ini ya boloku ya. Dan ini masalahnya apa? Masalahnya yaitu HP-nya udah sampai bengkok kayak gini ya. Bisa kelihatan di kamera ya. HP-nya bengkok kayak gini, kemudian LCD-nya itu pasti pecah. Jadi bisa dikategorikan ini HP-nya nggak hidup. Makanya aku ngecek tipenya pastinya apa itu nggak bisa mastiin 100% gitu ya. Nah, kalau sudah kayak gini, itu ada beberapa cara agar supaya teman-teman bisa tahu dan mendeteksi kerusakannya di bagian mana dan langkah awalnya itu mana yang diperbaiki dulu ya. Jadi kalau udah kayak gini, yang pertama itu adalah teman-teman coba untuk charger ya. Tapi chargernya ini menggunakan apa namanya itu USB Smart ya. Jadi kita gunakan USB Smart di HP ini, kemudian kita cek berapa arus yang masuk ya. Jadi kalau misalkan arus yang masuk itu ada atau bisa dikategorikan itu normal, bermakna bisa dikategorikan LCD-nya ya. Nah, ketika tak cek seperti ini, itu di arus yang masuk itu nunjukin 0,4 ya. Bisa tak perlihatkan di kamera ya. Sebentar ya. Nah, di sini kan ada 0,4, 0,3. Ini biasanya karena baterainya itu kering, jadi butuh untuk tembak baterai dulu ya biasanya. Namun ini nggak bisa dipastiin 100% ya untuk pengecekan seperti ini. Setelah dilakukan pengecekan seperti tadi, kita coba untuk bongkar ya setelah ini ya boloku ya, karena kalau udah kayak gini harus dibongkar dulu. Nah, yang aku heran ini kan keterangannya itu kan jatuh ya atau kena sesuatu benturan sehingga LCD-nya begini ya. Tapi aku di sini tuh dapati ada air ya boloku ya. Nah, ini tak tunjukkan. Nah, ini ada air. Jadi aku dapati di sini tuh ada air. Jadi semoga ini bukan karena kena air ya. Kita bongkar ya. Ini kita buka langsung aja untuk tipe Redmi 10 ini ya. Ini tidak perlu kita bongkar di bagian backdoor ya. Jadi kita langsung bongkar di bagian casingnya ini. Nah, ini kita buka ya karena saya tidak melihat adanya casing tambahan di sini atau backdoor ya. Jadi kita buka seperti ini. Nah, dengan tangan juga bisa, dengan alat juga bisa. Kemudian setelah itu kita cari celah untuk mempermudah dan bisa membuka semua bagian ya. Di sini sangat keras. Oh, nah seperti ini. Hampir saja. Oh, ada lemnya di sini ya. Oke. Nah, setelah dibuka, waduh ini ada air ya boloku ya. Coba dilihat di sini. Ada air ternyata. Nah, di sini ada air. Kemudian ini juga ada air. Nah, ini ada air juga. Ini sih kayaknya memang kena air ya kasusnya ya. Bukan karena LCD-nya aja ya. Lanjut, kita kalau udah kayak gini, kita cepat-cepat bongkar, kemudian copot di bagian konektor baterai ya, supaya tidak ada arus listrik yang masuk ke dalam mesin. Oke, ini kita pelan-pelan aja, tapi pasti ya
Semoga ini tidak kena air beneran ya. Sebab ini dari pelanggan sih tidak cerita kalau ini kena air ya. Kalau misalkan udah cerita kayak gitu, mungkin aku nggak perlu ngetes dengan USB Smart ya. Mungkin langsung aja aku bongkar dulu gitu. Jadi kalau misalkan ada pelanggan yang cerita, oh ini kena air gitu, kita langsung bongkar aja. Kemudian kita lepas di bagian konektor baterai ya. Kita lepas di bagian sana. Jadi nanti itu kalau tidak ada arus yang masuk ke mesin, setidaknya bisa lebih aman lah. Ini nggak usah yang di bawah, kita coba buka. Saya cari sela dulu. Ada lagi ya ternyata. Ada lagi satu dia. Nggak kelihatan tadi aku. Oke. Nah ini sudah. Nah, kena air beneran ini. Aduh, 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 aduh. Ini kena air, ini kena air, kena air, kena air. Banyak sekali airnya ini ya. Banyak sekali airnya. Oke. Nah, ini bisa dilihat ini airnya. Tapi ini udah terlepas ya. Nah, lihat banyak sekali airnya di sini. Nah, ya kan? Nah, kalau udah kayak gini, ini belum tentu LCD-nya juga ya. Bisa jadi LCD, bisa jadi juga memang di bagian mesin masalah ya. Jadi kita keringkan dulu. Saya akan membongkar semua mesinnya dulu. Oke, nah ini mesin kan banyak airnya di dalam juga kan. Waduh, banyak airnya di dalam ini. Waduh, 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 waduh. Kita keringkan dulu yang ini juga. Semoga nggak sampai parah ya ini ya. Jadi langkah pertamanya ini ya, kalau teman-teman tahu, adalah penting ketika kita mencabut konektor di baterai ke mesin ya. Itu untuk membuat koneksi atau arus yang masuk, elektrik yang masuk, listrik yang masuk ke mesin itu putus ya. Jadi mengurangi kerusakan tambahan kalau misalkan ada gitu ya. Kita keringkan dulu. Oke, setelah dikeringkan, jadi ini eh mungkin yang bengkok tadi itu udah agak lama ya boloku ya. Terus kemudian ini lalu kena air gitu ya mungkin ya. Tapi pelanggan sih tidak cerita soal air ini. Jadi kalau misalkan pelanggan udah cerita awal-awal sih, aku yang ngetesnya itu langsung tak bongkar dulu. Nggak gini gitu loh maksudnya. Oke, setelah dikeringkan, kita keringkan yang ini juga lagi. Siapa tahu masih ada air di sela-selanya. Nah ini ada yang apa namanya itu, kerak gitu ya. Nah ini sampai udah kerak nih. Ini nanti kita gosok dengan cairan, kita bersihkan juga. Oke, kalau sudah seperti ini kita tunggu sebentar, kemudian kita bersihkan di bagian ini ya, yang ada keraknya tadi ya. Nah, kita bersihkan di bagian sini. Saya belum bongkar yang di bawah plat-plat ini ya. Saya tidak tahu apakah ada air atau tidak untuk di bagian plat-plat ini. Coba nanti kita cek. Ini bisa dibuka lah. Coba kita buka.
Oh bisa. Oke. Nah ini di dalam ini ada air lagi ya ini. Waduh ini di dalam ini ada air lagi. Bisa kelihatan kah? Nah iya kan. Waduh. Kita biarin dulu yang itu. Kemudian kita coba cek yang ini ya. Ini juga kita buka apakah ada air juga. Pelanggan tidak cerita sama sekali nih soal ini. Nah ini kan. Oh ini masih aman ini. Ini dia tidak. Ini ternyata lemnya aja ini. Yang bagian sini. Nah ini lemnya aja. Bukan air ya itu. Oke. Setelah itu kita tutup balik dulu. Jadi kita nggak mau okrek-okrek di mesin dulu ya. Kita kalau okrek-okrek di mesin nunggu positif bagian mana yang rusak baru kita ke mesin ya. Nah selanjutnya yang ini tadi udah kering, kita bersihkan juga. Oke, anggap sudah ya, kita anggap sudah. Kemudian kita tutup balik. Nah selanjutnya langkah yang kita lakukan adalah kita tembak baterainya ya. Jadi kita cari untuk tipe ini ada di bagian mana. Ini kayaknya sih di Nova 5 ini ya. Saya akan coba dulu. Nah dia langsung ngam. Oke sebelum itu coba tak pastiin lagi ya, apakah masih ada airnya di sela-selanya, biar nanti tidak terjadi masalah. Saya masukkan dulu untuk colokannya gini. Nah ini adalah alat untuk tembak baterai. Jadi baterai itu kadang-kadang memang ada yang kering ya. Kalau kering di cas itu dia nggak bisa. Jadi kita pastikan baterainya itu nggak kering dulu, atau kita pastikan baterainya itu terisi, baru kemudian nanti kita nyalain handphonenya gitu ya. Nah kalau udah kayak gini memang tetap menggunakan tembak baterai ini ya. Nah kalau misalkan teman-teman ada yang mau beli tembak baterai, bisa check out di bawah ya. Ini bisa digunakan untuk Android ataupun iPhone ya. Tinggal menyesuaikan yang dibutuhkan yang apa gitu ya. Oke, nah di sini kan ada dua lampu ini kan. Ketika nanti dicolokkan, itu salah satu mati dia. Sebentar, saya cari selah dulu. Nah, dia akan mati kan. Jadi kalau misalkan ditarik seperti ini dia hidup lagi. Kemudian kalau misalkan dicolokkan seperti ini dia mati, dan ini proses pengecasannya. Di sini memang kelihatan sih 0,3 sama persis dengan yang tadi ya. Saya tunjukkan. Nah, sama persis dengan yang tadi pada saat kita charger HP-nya ya. Nah, ini nanti nggak lama-lama untuk biasa